Kita berdoa. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa join lagi dengan Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur ini pertemuan kita yang ketiga. Saya bersyukur boleh belajar bersama-sama. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu tentang bagaimana cara kita membaca Alkitab. Ya, yang lalu di pertemuan pertama kita sudah belajar apakah Alkitab benar-benar bisa dipercaya? Buktinya apa? Begitu ya, kita sudah belajar bahwa Alkitab itu sangat istimewa, tulisan dari Tuhan, dan sebagainya. Lalu 2 minggu yang lalu, kita melihat selama ini kadang-kadang kita suka salah memandang Alkitab, dan bagaimana cara memandang yang lebih benar, begitu ya, cara pandang yang kita bisa latih. Nah, hari ini, kita akan masuk ke dalam hal-hal praktis. Jadi bagaimana caranya saya bisa belajar baca Alkitab ya. Nah, saya memberikan makalah saya kepada Pak Pendeta Joni beberapa waktu yang lalu. Itu cukup panjang, Bapak Ibu. Itu sebenarnya adalah bahan yang saya ajarkan kalau di kelas-kelas menafsirkan Alkitab. Ya, misalnya di seminari kadang-kadang diminta mengisi 1-2 sesi begitu. Dan ini adalah sebenarnya rangkuman dari 3 minggu kita belajar begitu ya. Tapi kalau yang hari ini, saya mau bahas dari halaman 11 sampai ke bawah. Jadi Bapak Ibu yang halaman 1 sampai 10-nya boleh dibaca nanti ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu mau mendalami lagi. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam tips-tips praktis. Jadi saya mulai dari makalah itu halaman 11 sampai selesai. Saya juga akan share dulu ini saya ya, presentasi saya ya. Apakah udah bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Ibu. Oke, ya baik. Ya, nah, bagaimana sih cara belajar Alkitab yang kita bisa menikmatinya ya? Bapak Ibu, jawaban yang paling mungkin sederhana, tapi juga ya emang cuman itu satu-satunya cara begitu ya. Untuk belajar Alkitab adalah ya baca saja. Bagaimana cara untuk membaca Alkitab? Ya baca aja. Jadi baca, dan baca. Nah, ini kesalahan banyak orang-orang Kristen, termasuk juga mungkin saya di dalamnya, dan kita semua gitu ya. Kita tuh sering ngomongin tentang Alkitab, tentang teori-teorinya, tentang langkah-langkahnya, tentang macam-macam begitu ya, apologetikanya, bukti-bukti, dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah benar-benar baca teksnya. Nah, ini jadi masalah. Apalagi kalau orang sekolah teologi ya di STT, itu baca ensiklopedi, baca buku, baca macam-macam. Tapi Alkitabnya kadang nggak dibaca. Padahal ya kalau mau belajar membaca Alkitab, caranya ya baca aja. Dengan benar-benar membacanya. Di sana kita bisa belajar dengan lebih baik. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk kita membaca Alkitab? Nah, Bapak Ibu, cara terbaik untuk membaca Alkitab adalah membaca secara teratur setiap hari dalam waktu yang telah dipersiapkan. Nah, waktu yang telah dipersiapkan ini tidak ada patokan harus pagi atau malam, atau siang atau sore begitu ya, atau jam berapa, enggak. Tuhan kita tidak dibatasi oleh waktu dan jam. Tapi kalau kita mau mendapatkan manfaat yang besar waktu membaca Alkitab, kita harus sungguh-sungguh siapkan waktunya untuk membaca. Nah, entah itu pagi, ya pagi betul-betul kita siapkan. Bangun lebih awal misalnya, sebelum semua keluarga bangun. Atau malam hari setelah semua pekerjaan beres, kita siapkan untuk membaca satu waktu tertentu. Nah, kesalahan banyak orang Kristen termasuk saya juga adalah kita kadang membaca Alkitab di dalam waktu yang tidak dipersiapkan. Jadi waktu yang sisa, ya waktu kalau sempet, waktu kalau ada, udah sibuk begitu ya mengerjakan segala sesuatu. Nah, lalu ya kira-kira ada satu waktu yang masih nganggur begitu ya, sela-sela kita baca. Nah, tapi kalau kita tidak persiapkan, jadinya pembacaan tidak efektif Bapak Ibu. Karena kita capek, ya karena sudah terburu-buru.
Kalau waktu sisa begitu ya, misalnya nggak benar-benar dipersiapkan. Ini lagi nunggu orang begitu ya, atau lagi nunggu nih, sekarang lagi zamannya orang antri vaksin ya, nunggu vaksin. Jadi lagi nunggu vaksin baca Alkitab, tapi kan nggak tenang gitu ya, nanti kapan dipanggil. Jadi karena waktunya nggak di-prepare, nggak dipersiapkan, cuman waktu yang ada, selewat begitu. Nah, mari kita belajar, termasuk saya juga belajar, benar-benar secara khusus mempersiapkan waktu. Entah itu 15 menit, 20 menit, 30 menit, atau 1 jam. Tapi benar-benar kita persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan waktu? Mungkin kita sering bilang, saya nggak punya waktu. Sederhananya Bapak Ibu, cara mempersiapkan waktu untuk membaca Alkitab adalah sama kayak kita janjian mau ketemu orang. Saya nggak bisa, saya mau ketemu orang misalnya ya, jam 7 sampai jam 8 saya udah ada janji. Nah, buatlah Bapak Ibu kira-kira janji dengan Tuhan itu seperti itu. Janji dengan Alkitab itu seperti itu. Jadi kalau waktunya sudah dipersiapkan, kita tidak mengisi acara apapun di sana. Nah, ini juga latihan buat saya. Kalau kita bilang baca Alkitab pagi, pagi itu seberapa pagi? Pagi itu adalah sebelum hal pertama terjadi yang akan mengganggu kita. Misalnya begini ya, ada ibu-ibu yang bilang begini, kalau anak udah bangun, itu berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti pagi itu adalah sebelum anak-anak bangun. Nah, benar-benar kita persiapkan. Saya juga belajar. Nah, mempersiapkan waktu ini bisa banyak macam ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Atau mungkin kita kalau yang orang kantoran sengaja mempersiapkan setengah jam dari jam makan siang kita untuk baca Alkitab. Itu juga baik. Tetapi benar-benar waktu yang berkualitas yang dipersiapkan. Kalau kita mempersiapkan waktu dengan baik, saya bisa katakan kita udah memberikan mungkin setengah ya usaha untuk memahami Alkitab itu. Kalau waktunya enak, belajarnya juga jauh lebih enak Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama, bacalah Alkitab secara teratur di dalam waktu yang telah dipersiapkan. Dan kemudian baca Alkitabnya Bapak Ibu, teks Alkitabnya. Bukan hanya membaca buku renungan atau bahan renungan. Biasanya kalau saat teduh itu kan kita selalu dikasih renungan-renungan ya. Renungan itu baik. Tapi renungan itu ibarat makanan yang udah dikunyah orang, Bapak Ibu. Kita tidak cukup kalau hanya makan renungan. Ya, kita perlu baca Alkitabnya sendiri. Saya menyarankan kalau Bapak Ibu bisa mencoba begitu ya, untuk membedakan saat teduh sama bacaan Alkitab harian. Kalau saat teduh boleh pakai buku ya, yang misalnya renungan harian, santapan rohani, macem-macem lah ya. Nah, itu kan pendek-pendek begitu ya, dan ayatnya biasanya ngacak gitu ya. Nah, kalau saat teduh, renungan, silakan pakai buku itu. Tetapi setelah selesai dari renungan, bacalah Alkitab secara teratur. Misalnya satu hari satu pasal. Dari Kejadian sampai Wahyu misalnya, berurut begitu ya. Nah, jadi ada saat teduh, ada bacaan harian. Itu lebih baik ya. Jadi kita dapat porsi renungan yang bisa langsung diterapkan, porsi renungan yang lebih singkat, lebih pendek, tapi kita juga dapat bacaan Alkitab keseluruhan. Nah, kemudian selanjutnya, bacalah Alkitab secara keseluruhan minimal sekali dalam seumur hidup kita. Nah, keseluruhan ini penting karena apa? Karena kita percaya Alkitab itu juga di dalam satu sisi dia adalah satu kesatuan buku yang utuh. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu satu jalan cerita yang besar. Meskipun ada juga tiap kitabnya tuh ada jalan ceritanya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan ngerti garis besar cerita Tuhan itu dengan lebih utuh. Nah, bacalah Alkitab secara keseluruhan minimal dalam hidup kita sekali seumur hidup. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, tapi mulainya dari mana? Mulainya bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mulai dari mana aja. Ya, mau dari PB dulu misalnya, Matius sampai Wahyu, nanti lanjut Kejadian sampai Maleaki PL, silakan. Atau Bapak Ibu mau begini, mencoba eksperimen. Kira-kira teks kitab mana yang saya belum pernah baca ya? Boleh juga. Jadi, misalnya gini, Zefanya. Bapak Ibu pernah gak baca kitab Zefanya? Hagai. Itu kayak jarang dikhotbahkan ya.
di dalam khotbah minggu gitu ya. Di gereja saya juga jarang. Nah, mungkin kita bisa mulai itu dari kitab-kitab yang kedengarannya aneh. Obaja, apa itu ya? Nah, jadi mulai dari yang jarang sampai yang paling sering bisa juga. Ya. Jadi tidak ada satu patokan, oh baca Alkitab tuh harus dari mana dulu. Enggak. Terlalu banyak orang terlalu memusingkan saya mulai dari mana, akhirnya dia nggak mulai-mulai. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kayak belajar berenang ya Bapak Ibu ya. Masuk kolam, nyebur dulu, baca aja. Nah, nanti pelan-pelan kita percayakan Roh Kudus yang akan membimbing kita ya untuk mengerti. Nah, memang kalau mau secara berurutan ya bisa juga. Dan kalau secara berurutan mungkin akan tertolong lebih sistematis ya. Tapi tidak wajib harus dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kira itu bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Kita bisa membaca dari mana saja. Dan kemudian Bapak Ibu, bacaan Alkitab itu merupakan komunikasi dengan Allah. Ya, di minggu lalu kita sudah belajar pertemuan yang lalu. Alkitab seperti surat cinta dari Tuhan. Jadi membaca Alkitab itu seperti komunikasi. Nah, saya mendorong kita waktu membaca supaya kita bisa lebih hidup ya pembacaan kita. Bacalah dengan bantuan alat penanda atau pencatat ya. Jadi misalnya pegang stabilo atau pulpen ya. Di dalam Alkitab kita bisa tandain. Ya, tandainnya juga bisa bermacam-macam cara. Misalnya garis merah untuk hal baru yang kita dapatkan. Tanda tanya untuk pertanyaan. Atau tanda seru untuk kata-kata yang menusuk ke hati kita. Ya, nah sangat menolong kalau kita membaca sambil berinteraksi begitu, menandai ya atau mencatat, itu akan sangat melatih kita untuk lebih dalam lagi berinteraksi, untuk lebih hidup pembacaan kita, untuk lebih menyenangkan pembacaan kita. Nah, setelah itu kita juga perlu membaca dengan sikap hati yang berdoa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi tadi waktu yang dipersiapkan, tetapi juga kita datang kepada Tuhan membaca teks itu dengan sikap hati yang berdoa. Sebelum baca Alkitab, saya dorong kita untuk mengambil waktu sejenak, tenangkan diri di hadapan Tuhan, supaya bisa benar-benar fokus mendengarkan suara Tuhan. Kita mungkin udah terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak kesibukan, distraksi, gangguan, masalah dalam hidup kita. Dan itu bisa membuat kita tidak peka sama suara Tuhan. Terlalu ribut hidup kita, terlalu sibuk. Nah, dengan sikap hati yang berdoa, kita bisa ditolong ya untuk lebih peka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sorry ini gambar saya kurang baik, saya stop dulu video saya ya Bapak Ibu. Nah, ini sebabnya perlu waktu yang dipersiapkan. Nggak bisa buru-buru Bapak Ibu. Kalau buru-buru, jangankan baca Alkitab. Untuk menenangkan diri aja udah nggak keburu. Udah cepet-cepet begitu ya. Nah, ini pentingnya waktu yang dipersiapkan. Mungkin kita bisa 5 menit dulu nggak ngapa-ngapain. Hanya diam aja di hadapan Tuhan. Tenangkan diri. Lalu minta Tuhan bicara. Lalu mulai membaca. Mohon Roh Kudus menuntun hati kita. Ya, dan itu harus dengan hati yang tenang. Yang dipersiapkan. Nah, berdoalah kepada Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan Tuhan kepadaku hari ini. Kasih aku kepekaan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, aku haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kenyangkanlah aku, puaskan kelaparanku, puaskan dahagaku. Doa kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, minta Tuhan bicara. Dan Tuhan akan bicara, Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Nah, waktu membaca Alkitab, Bapak Ibu bisa pakai pola speak ini. Ini saya diajarin sama mentor saya nih. Ibu rohani saya, diajarin saya speak. Jadi mencari di dalam Alkitab S-P-E-A-K. Apa itu? S-nya itu sin to confess. Jadi dosa apa yang saya perlu akui? Jadi waktu baca satu teks, dosa apa yang saya perlu akui di hadapan Tuhan? Lalu yang P-nya tuh promise to keep, janji Tuhan untuk dipegang.
Ya, janji Tuhan apa dari teks itu? Misalnya aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, kita pegang itu. Ya. E-nya itu example to follow. Contoh atau teladan iman apa yang kita temukan dari teks ini? Contoh atau teladan iman itu bisa dari Yesus. Bisa dari tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Musa, dia lembut hati. Misalnya Yeremia, dia taat melayani Tuhan. Dan contoh-contoh yang lain. Bahkan dari tokoh yang buruk sekalipun, kita bisa mendapatkan contoh. Bukan contoh untuk diikuti ya. Misalnya Petrus gitu ya. Sombong gitu ya. Ngomong sama Tuhan, aku tidak akan tinggalin engkau gitu ya. Nah, tentu saja kita bukan ikutin itu. Tapi kita bisa belajar dari dia. Oh, hati-hati. Saya bisa sombong seperti Petrus. Nah, inilah indahnya Alkitab. Bukan hanya catat yang baik-baik dari orang, tapi yang buruk-buruk juga dicatat. Supaya apa? Supaya kita pun bisa belajar. Kita bisa menghindari kesalahan yang sama. Kita bisa waspada sama diri kita. Ya. Lalu yang A itu adalah action to take. Tindakan apa yang harus saya lakukan? Misalnya kita membaca surat Yakobus begitu ya. Kalau engkau berkata mengasihi saudaramu, tetapi lihat saudaramu kekurangan dan kamu diam aja, itu berarti kamu tidak memiliki kasih. Action to take apa? Kita lihat di sekitar kita siapa yang kekurangan. Lalu kita langsung memberikan bantuan yang kita bisa berikan. Jadi dari teks itu, tindakan konkret apa yang bisa saya lakukan? Ya, misalnya suami-suami kasihilah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Apa yang bisa langsung kita lakukan? Oh, belajar lebih respect sama pasangan kita. Belajar lebih sabar sama pasangan kita. Ya, action untuk yang langsung kita ambil. Dan kemudian yang K itu adalah knowledge of God and self. Pengetahuan apa yang kita dapat dari teks ini tentang Allah dan diri sendiri. Nah, ini latihan yang baik Bapak Ibu. Saya juga belakangan belajar lagi melatih ini. Jadi dari baca satu cerita, kita habis itu tanya, Allah seperti apa yang dinyatakan di sini? Sifat Allah kayak apa? Karakter Allah kayak apa? Ini akan menolong kita God-centered membacanya. Misalnya contoh ya, waktu kita membaca kitab Kejadian, ya tentang penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah seperti apa yang dicatat di situ? Allah yang maha kuasa. Allah yang mencipta, berarti dia berdaulat atas semua yang dia buat. Allah yang menata segala sesuatu dengan teratur. Allah yang kreatif. Kita bisa melihat gambaran-gambaran Allah yang seperti itu. Dan pengetahuan apa yang juga Tuhan bukakan tentang diri kita. Misalnya, kalau kita membaca teks ini ya, Yakobus dan Yohanes meminta tempat di sebelah Tuhan Yesus itu, yang aku mau di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu itu ya. Nah, kita kan akan membaca mereka dan kita akan bilang, wah mereka ini mau jabatan. Tapi mungkin dari sana kita juga dibukakan tentang diri kita. Kita juga kadang begitu. Mau jabatan, sombong, mengutamakan diri sendiri. Nah, ini kita tangkap nih, speak ini. Jadi dosa apa yang perlu saya akui, janji Tuhan yang perlu saya pegang, contoh yang bisa saya tiru, action yang bisa saya lakukan, dan pengetahuan apa tentang Allah. Nah, speak ini tidak semua selalu muncul di dalam semua teks begitu ya. Jadi tidak semua perikop bisa langsung dicari S-nya apa, P-nya apa, E-nya apa gitu, A-nya apa, K-nya apa. Kadang ada yang cuman bisa memberitahu kita S dan A aja. Misalnya ya, kalau kita dibilang begini, jangan marah misalnya. Ya, sin to confess apa? Oh ya Tuhan, ampuni saya suka marah gitu ya. Dan action to take apa? Oke, saya mau belajar nih, tidak marah. Ya, hanya dua itu misalnya. Tidak ada janji Allah misalnya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dibuat-buat. Kalau nggak ada ya memang nggak ada, nggak apa-apa. Tetapi ini adalah sebuah panduan ya. Kita bisa lihat ada teks yang lima-limanya muncul. S-nya ada, P-nya ada, E-nya ada, A-nya ada, K-nya ada. Ada yang enggak. Cuman beberapa doang. Dan nggak apa-apa. Itu bisa menjadi satu perenungan bagi kita juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita melakukannya dengan sikap yang merenungkan, berdoa, dan berusaha mencari tahu ini semua, speak ini, kita bisa mulai belajar maju lagi lebih dalam. Dengan cara apa? Berimajinasi. Ya, Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab, bayangkan atau imajinasikan
cerita, tokoh, kejadian, atau peristiwa yang kita baca. Kalau bisa sedetail mungkin, jauh lebih baik. Ya, kalau baca cerita, kita bayangkan kejadiannya di mana. Yesus meredakan angin ribut misalnya. Bayangkan, ada siapa aja di sana. Oh, ada Yesus. Oh, ada murid-muridnya. Mereka lagi ngapain? Naik kapal. Kapalnya kira-kira kayak apa ya? Pasti kalau nelayan seperti Yesus, ya pasti kapalnya bukan kapal pesiar ya. Pasti kapalnya kapal sederhana begitu ya. Lalu mereka menyeberang malam-malam. Gambarkan keadaannya. Gelap, dingin, rasakan aroma laut ya. Bayangkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu ketika ada angin kenceng, waduh kapal mulai bergoyang. Kira-kira seperti apa yang terjadi? Waktu air mulai masuk, seperti apa yang terjadi? Bayangkan keriuhannya. Ya, ada satu yang bilang, itu buka layarnya. Ada satu yang bilang, ambil jangkarnya dan sebagainya. Ya, kita bayangkan. Gak apa-apa. Bayangkan menurut pemikiran kita. Karena kita kan gak bisa tahu persis yang kejadian waktu dulu. Kan gak bisa. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita hanya bisa membayangkan. Nah, imajinasi ini menolong kita untuk benar-benar teks itu bisa menjadi hidup dan kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, kita percaya di sini ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja juga di dalam imajinasi kita. Ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kita bisa bertanya sama Tuhan begini nih, waktu membaca ya dan berimajinasi. Kira-kira kalau dalam kondisi hidup saya saat ini ya, Tuhan pengen saya nih menyamakan diri dengan tokoh siapa ya? Misalnya Yesus dan angin ribut itu ya. Kita menyamakan diri dengan siapa ya kira-kira ya? Dengan murid-murid di kapal kah? Atau dengan siapa? Cerita Yusuf misalnya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, saat ini kita nih lagi jadi Yusuf atau lagi jadi saudara-saudaranya? Tanya sama Tuhan. Nah, ini bisa menolong kita loh. Bapak Ibu, untuk mendengar pesan Tuhan kira-kira buat kita apa? Ya, kira-kira saya jadi siapa ya? Perumpamaan anak yang hilang. Kira-kira saya nih sekarang ini jadi siapa ya? Jadi si bungsu atau si sulung atau jadi bapak ya? Dan itu bisa berubah-berubah Bapak Ibu seiring dengan perjalanan hidup kita. Ya, dalam kondisi hidupku saat ini, aku jadi siapa ya? Nah, ini satu latihan yang baik. Lalu kemudian kita amati perasaan dan reaksi yang muncul di dalam diri kita kalau kita mengalami sendiri cerita itu. Kalau kita jadi murid Yesus di dalam kapal yang kena angin ribut itu, gimana perasaan kita? Marah kepada Tuhan? Ya. Merasa kecewa, merasa ditipu, merasa ditinggalkan? Nah, tunggu. Jangan cepat-cepat abaikan perasaan itu. Kalau ada perasaan itu muncul, tangkap Bapak Ibu. Saya merasa marah sama Tuhan. Lalu tanya begini, Tuhan, ada nggak ya hal di dalam hidupku yang sampai saat ini aku belum bereskan di hadapan Tuhan? Ya, aku masih marah. Mungkin marah karena dipecat dari pekerjaan, karena dampak COVID. Mungkin masih marah sama Tuhan karena bangkrut. Mungkin masih marah sama Tuhan karena keluarga kita ada yang sakit dan sebagainya. Nah, ini bisa diproses di hadapan Tuhan. Mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku marah kepada, ternyata aku masih punya kemarahan. Aku belum bisa terima. Nah, teks itu yang bicara soal Tuhan meredakan angin ribut itu, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkuasa, itu akan bisa sangat menjawab hati kita. Oh iya ya, ternyata Tuhan gak tinggalin saya. Oh iya ya, ternyata Tuhan punya rencana. Oh iya ya, ternyata Tuhan berkuasa. Ini bisa membawa kita kepada pertobatan. Dan kita bisa hubungannya dibangun lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi ketika membaca, kita merasakan sesuatu. Jangan diabaikan, tetapi amati itu. Misalnya, kita baca teks anak yang hilang. Lalu kita merasa kita tuh si bungsu. Iya ya, saya udah berdosa sama Tuhan. Saya udah jahat sama Tuhan. Saya udah macam-macam sama Tuhan. Dan saya merasa nggak layak. Nah, ini perasaan nggak layak, perasaan bersalah ini kita bisa bawa ke Tuhan. Tuhan, saya merasa bersalah. Saya udah pelayanan, tetapi di dalam rumah tangga saya nggak benar. Orang lain mungkin lihat saya baik, tapi sebenarnya saya tahu hati saya penuh dendam, misalnya begitu ya. Atau saya penuh dosa Tuhan. Nah, ini bisa diproses Bapak Ibu. Jadi pembacaan kita
pembacaan Alkitab bukan pembacaan yang cuma pengetahuan. Oh, si bungsu itu menghabiskan uangnya lalu sampai kerja di kandang babi. Di zaman Israel, babi itu adalah lambang kehinaan. Itu pengetahuan bagus. Tapi kalau kita bisa benar-benar mengamati perasaan kita, reaksi kita, itu pembacaan kita menjadi dalam. Ya, bukan hanya pengetahuan, tapi hati kita connect, terhubung sama Tuhan. Tuhan, saya merasa berdosa. Saya merasa kotor di hadapan Engkau. Kita bisa minta ampun dan betul-betul merasakan kasih Bapa yang pemurah itu. Atau kita jadi anak sulungnya pada saat kita baca. Kita marah. Kenapa kok Tuhan dia lebih diberkati daripada saya? Kenapa kok Tuhan lebih sayang dia daripada saya? Saya iri Tuhan. Nah ini, perasaan iri ini bisa dibahas sama Tuhan. Tuhan, saya iri loh. Saya merasa saya udah banyak berkorban untuk Engkau. Tapi kenapa Engkau lebih berkati dia? Nah, tapi ketika kita membaca teks anak yang hilang, kita akan lihat Bapak itu kan ngomong, semua milikku itu milikmu. Ya, sekarang adikmu yang hilang itu udah kutemukan. Nah, mari kita bersuka cita. Nah, kita bisa merefleksikan langsung, oh iya ya Tuhan ya, selama ini kan saya sudah dapat berkat yang banyak. Kenapa saya harus iri sama orang lain? Saya harusnya senang ikut bersyukur. Kalau ada orang yang belum kenal Tuhan, lebih diberkati. Nah, jadi kita bisa bertumbuh nih di dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui latihan-latihan seperti ini. Nah, sampai di sini dulu. Apa ada diskusi dan pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Nanti setelah ini saya akan masuk ke tahapan yang lebih dalam sedikit. Tapi kita sampai di sini dulu. Ada diskusi dulu? Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Di chatting belum ada ya, atau ada yang mau langsung, kalau barangkali ada yang mau langsung dipersilahkan sebelum lanjut. Kayaknya belum ada nih Bu Karmia. Oke, baik Bapak Ibu, kalau belum ada kita maju lagi ya. Sebentar saya share lagi. Ya, nah Bapak Ibu, setelah tadi kita belajar langsung ke diri kita gitu ya, melakukan yang mencari yang speak itu, dan membayangkan imajinasi, terus kemudian kira-kira saya jadi tokoh apa perasaan yang muncul. Nah sekarang kita perlu juga bergerak lebih dalam. Jadi dari pembacaan yang menurut bayangan kita masuk sebenarnya waktu itu persisnya atau lebih tepatnya kira-kira kejadiannya seperti apa. Nah, ini disebutnya konteks, Bapak Ibu. Konteks. Jadi di dalam membaca Alkitab, kita butuh yang namanya konteks. Supaya apa? Supaya tidak baca sendiri suka-suka kita. Konteks itu adalah pada waktu itunya kayak gimana. Atau keadaan yang sebenarnya kayak gimana. Nah, bagaimana cara cari konteks? Caranya adalah cari informasi singkat, ya sekilas aja, mengenai latar belakang penulisan kitab. Ya, tanyakan begini, siapa penulisnya? Kapan ditulis? Di mana dia tulis? Untuk siapa dia tulis? Dalam situasi apa? Kenapa dia perlu tulis ini? Ini data-data kadang-kadang ada di dalam teks Alkitabnya, tapi kadang-kadang juga nggak ada. Contoh, kayak surat Paulus kepada Timotius, ya. Itu bisa. Siapa penulisnya? Ya Paulus. Surat Paulus kepada Timotius. Berarti untuk siapa? Untuk Timotius. Kapan ditulis? Tidak terlalu jelas. Tapi di dalam misalnya katakanlah 2 Timotius 4, itu Paulus ada bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan pertandingan iman, aku telah bertanding dengan baik. Nah, kita bisa berasumsi, asumsi ini, sekali lagi, ini menebak, oh kalau gitu mungkin ditulis waktu Paulus sudah tua. Karena apa? Karena dia katakan, aku sudah menyelesaikan perjalanan hidup. Pasti kan orang yang udah mau mati, yang udah tua ngomong begitu ya. Di mana menulis? Nah, ada beberapa teks yang misalnya Paulus bilang, aku menulis di dalam penjara misalnya. Atau aku tidak dapat bertemu lagi dengan engkau. Aku adalah tahanan misalnya. Nah,
Di mana menulis kita bisa tahu, oh Paulus tulis di penjara. Dalam situasi apa? Dalam situasi Paulus di penjara. Timotiusnya mungkin kalau kita membaca surat 1 Timotius misalnya, di sana ada kata-kata engkau dipercayai sebagai gembala jemaat misalnya, penilik jemaat. Oh, Timotiusnya baru memulai pelayanan. Mengapa perlu menulis? Biasanya ada ya, Paulus itu suka menyatakan begitu ya, aku menuliskan surat ini kepadamu supaya kamu dapat mengetahui bla 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 bla. Nah, ada teks-teks yang dijelaskan seperti itu, ada yang nggak ditulis, nggak dijelaskan. Nah, kalau nggak dijelaskan, kita bisa tahu dari mana? Dari alat bantu. Apa saja alat bantu? Nah, ini ada beberapa. Ya, nanti ini PowerPoint-nya akan dikasihkan kepada Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, ada yang namanya The Bible Project. Itu video yang jelasin kitab ini kitab apa, yang tadi jawabin pertanyaan ini semua. Siapa penulisnya, kapan ditulis, untuk siapa, dalam situasi apa. Nah, silahkan lihat The Bible Project. Dia buat video untuk setiap kitab. The Bible Project itu bahasa Inggris, tapi ada bahasa Indonesianya. Ini proyek Alkitab, bukan kisah Alkitab. Ini proyek Alkitab. Ya, silakan lihat di YouTube Bapak Ibu nanti setelah ini. Lalu juga di Sabda, sekarang ada yang baru namanya Badeno, baca, dengar, nonton. Jadi bisa baca teksnya, bisa dengar Alkitab suara, dan nonton. Nontonnya juga dari ini kisah Alkitab itu. Ini proyek Alkitab. Jadi Sabda bekerja sama dengan si Bible Project itu Bapak Ibu. Ya, itu sangat menolong kita. Saya banyak ngasih ke remaja, pemuda begitu ya. Bagaimana taunya ini cerita tentang apa? Lihat di YouTube. Ya, karena sekarang kan dunia kan pakai HP, pakai YouTube, lihat Alkitab di YouTube, nggak apa, ada penjelasannya. Nah, ini video-video yang bisa menolong kita. Kalau Bapak Ibu ingin membeli alat bantu gitu ya, menyisihkan uang, mungkin bisa membeli Alkitab edisi studi. Ini keluaran LAI, tebal sekali. Harganya sih lumayan ya, saya kira terakhir waktu itu saya tahu sekitar 500-an gitu ya. Tapi memang itu ada cukup lengkap ya untuk konteks bahasa Indonesia sih. Dijelaskan di situ arti ayat-ayat, lalu ada gambar-gambarnya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata misalnya contohnya buah ara, oh buah ara kayak gini, oh pakaian imam kayak gini. Itu cukup menolong. Alkitab edisi studi. Nah, kalau Bapak Ibu fasih berbahasa Inggris atau mau belajar baca Inggris, mungkin bisa membaca ESV Study Bible itu. Ya, ESV Study Bible itu, ya. Itu sama kayak Alkitab edisi studi, tapi ini yang bahasa Inggris gitu kira-kira. Nah, ini kita mencari tahu konteks, lalu kemudian kita maju lagi. Kalau tadi kan kita mau cari tahu secara sejarah ya, kira-kira kenapa ini ditulisnya seperti itu, ya dia ngomong kayak begitu tuh kayak gimana. Nah, kemudian kita bisa maju lagi, membaca teks dengan pergerakan, begini, dari konteks sempit ke konteks yang lebih luas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa membaca dari satu perikop atau satu ayat saja, tapi kemudian diperlebar, diperluas. Nah, ini gambarannya kayak kalau kita lempar batu ke air, Bapak Ibu. Begitu lempar batu ke air, plung begitu ya, itu kan satu gelombang. Tapi terus kemudian menjadi besar. Nah, kita bisa bergeraknya seperti ini. Dari satu perikop atau satu ayat yang saya baca. Kemudian kita tanya, apa hubungan teks ini dengan perikop sebelumnya? Dengan atasnya. Apa hubungan perikop ini dengan perikop sesudah di bawahnya? Apa hubungan teks ini dengan seluruh kitab? Misalnya Matius 13, perumpamaan tentang penabur. Nah, apa hubungannya perumpamaan tentang penabur dengan seluruh kitab Matius? Kenapa ini kok harus ada masuk di sini? Oh, ternyata kita baru tahu. Kan di dalam Matius 13 itu Yesus mengajarkan perumpamaan yang baru kan untuk umat Israel. Jadi kita melihat di situ bahwa oh Yesus itu adalah guru yang beda dengan guru-guru orang Israel. Nah, berarti Matius ini menunjukkan ini kualitas Yesus nih. Sebagai
guru yang berbeda dari ahli-ahli Taurat mereka. Apa hubungan teks yang kita baca ayat ini dengan satu perjanjian, dengan PL dan dengan PB? Misalnya cerita Musa. Ya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menyeberangi Laut Tebrau. Nah, kira-kira kenapa ya itu harus ditulis di PL, Kitab Keluaran? Nah, PL itu Bapak Ibu adalah cerita tentang Tuhan yang membentuk satu bangsa untuk menjadi miliknya, bangsa Israel. Nah, waktu itu kan bangsa Israel diperbudak di Mesir. Nah, ketika Tuhan mengeluarkan mereka, nah itu berarti Tuhan mau benar-benar mengkhususkan bangsa ini menjadi miliknya. Dan Tuhan mengalahkan perbudakan Israel. Apa hubungannya dengan PB? Bukankah kita manusia juga manusia yang ada di dalam perbudakan dosa? Tapi Yesus itu, ya seperti Musa, Yesus membawa kita keluar dari perbudakan. Ya, Yesus menyelamatkan kita. Yesus menebus kita. Nah, inilah hubungan teks juga dengan berita keselamatan. Ya, apa hubungan teks dengan berita keselamatan? Kalau dari cerita Musa kita bisa tahu, satu, Yesus itu adalah seperti Musa dulu di PL. Ya, makanya di Ibrani juga kan ada Yesus lebih tinggi dari Musa, ada. Lalu dikatakan Tuhan menyelamatkan umatnya. Nah, ini berita yang sama kan? PL, Tuhan menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir. PB, Tuhan menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Nah, jadi kira-kira ini yang kita bisa coba selidiki. Lalu kemudian kita begini, untuk menyelidiki hubungan-hubungan ini, hubungan teks dengan perikop sebelum, perikop sesudah, dengan seluruh kitab, dan seterusnya, kita bisa bisa menyelidiki atau melihat hal-hal ini. Kata sambung, dan sesudah itu, oleh sebab itu, dan lain-lain sebagainya. Ya, segera, atau kemudian akan tetapi, begitu ya. Namun, nah itu kita bisa catat, kita bisa lihat, oh pergerakannya seperti apa. Oh, abis ini ternyata ini. Loh, kenapa kok begini? Padahal tadi dia baru ngomong ini. Kok sekarang jadi begini? Wah, ini berarti ada perubahan. Nah, kita bisa menganalisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kayak nonton film, Bapak Ibu ya. Lalu kata ganti orang. Aku, kami, mereka, dia, kita. Nah, ini bisa menolong kita tahu ini siapa yang ngomong. Dan ngomong ke siapa. Siapa yang lagi dimaksud. Nah, nama-nama tokoh. Siapakah tokohnya? Bagaimana karakternya? Dan kita juga bisa bergerak begini. Ini nama tokoh ini pernah muncul nggak di tempat lain? Lalu karakternya ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan, oh berarti dia udah bertumbuh misalnya. Atau oh berarti dia berubah hidupnya. Contoh, Nikodemus. Bapak Ibu tahu Nikodemus? Di dalam Yohanes pasal 3, itu pemimpin agama yang ketemu Tuhan Yesus waktu malam hari. Kenapa waktu malam hari? Karena dia pemimpin agama. Ketemu Yesus waktu malam hari, kenapa? Karena malam hari udah gak ada orang. Jadi dia maunya diem-diem. Gak ada yang tahu dia ketemu Yesus. Karena apa? Oh ya, Yesus kan zaman itu dianggap sebagai pemberontak. Nah, dia pemimpin agama Yahudi. Dia penasaran sama Yesus. Nah, waktu di dalam cerita Yohanes pasal 3 itu tidak dijelaskan. Nikodemus bagaimana sikapnya ke Yesus. Percaya atau enggak? Bertobat atau enggak, taat atau enggak dijelaskan. Tapi kalau kita baca Yohanes akhir-akhir, kalau nggak salah pasal 17 ya, waktu Yesus itu sudah disalibkan dan mau dikuburkan, dikatakan Nikodemus hadir di situ dan mengurus pekuburan Yesus, mengurus mayat Yesus. Kalau saya nggak salah, ingat ya Bapak Ibu ya. Ini berarti kan kita bisa melihat apa? Dia nggak malu lagi. Dia udah menunjukkan di depan umum bahwa dia mendukung Yesus atau dalam tanda kutip membela Yesus. Nah, kita di sini bisa mengasumsikan. Sekali lagi ini tafsiran ya. Nikodemus ternyata percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia nggak malu lagi. Kita bisa kira-kira membayangkan seperti itu. Sorry, maksud saya Yohanes 19. Yohanes 19 ya, waktu Nikodemus datang
membawa campuran minyak dan kayak memberikan parfum gitu ya kepada mayat Yesus itu. Jadi kita lihat ya, dari tokohnya ini muncul di tempat yang berbeda, tokoh ini berubah. Kita bisa lihat apa yang Tuhan lakukan buat dia. Petrus misalnya. Kita tahu Petrus menyangkal 3 kali. Lalu di Yohanes 21, Petrus ditantang sama Tuhan bertobat. Lalu dia menulis juga surat 1 Petrus. Yang dia bilang, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ingat pada waktu dia bertobat, di pinggir danau itu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa jawaban Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah lalu dia waktu udah tua, di dalam surat 1 Petrus, dia bilang, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini indah sekali bukan? Dia dengar dari Yesus, dia ingat, dan kemudian dia omongkan lagi ke generasi selanjutnya. Nah, selain nama-nama tokoh, kita juga bisa melihat nama-nama tempat. Ini tempat yang dimaksud di mana? Bisa lihat peta Alkitab. Tempat yang sama udah pernah muncul belum sebelumnya? Nah, contoh yang menarik ya. Perempuan Samaria yang di dalam Yohanes 4 itu. Dikatakan perempuan Samaria itu menimba air di sumur Yakub. Sumur Yakub itu adalah yang kalau kita baca kisah di Perjanjian Lama, saya juga mungkin nggak terlalu hafal detailnya, tapi itu adalah sumur yang mengeluarkan aliran air yang banyak sekali. Nah, tetapi di sumur Yakub itu, perempuan itu datang mengambil air minuman fisik, tapi di dalam hatinya dia kering, sumur hatinya itu kering. Sampai Tuhan bilang, akulah air hidup. Kalau kamu minum aku, kamu nggak akan haus lagi. Nah, ini bukankah sebuah nuansa yang sangat luar biasa, sangat indah. Ternyata ya, orang bisa punya air minum begitu berkelimpahan, tapi di dalam hatinya sumurnya kosong, kering. Hanya Yesus yang bisa memuaskan. Nah, jadi ternyata tempat pun ada maknanya. Lalu kita bisa lihat kata-kata yang sering diulang. Kalau misalnya Bapak Ibu baca Yohanes 15, itu di situ ada Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya, Bapa pengusahanya. Itu kata yang banyak diulang itu adalah tinggal ya, tinggallah di dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, tinggal itu sampai 8 kali. Nah, biasanya kata yang banyak diulang itu ada makna yang khusus. Kejadian 1 misalnya, itu kata yang banyak diulang apa? Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Jadilah terang, jadilah ini, jadilah ini. Lalu Allah melihat segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu itu baik. Nah, ini ada makna Bapak Ibu. Firman Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu. Dan semua yang Allah ciptakan adalah baik. Jadi kata-kata yang sering diulang itu memberikan makna tersendiri buat kita. Lalu kita juga bisa melihat teks yang paralel. Apa maksudnya paralel? Muncul di sini, tapi juga muncul di bagian yang lain. Contohnya kalau kita membaca Injil, paling gampang itu di kitab Injil ya. Seringkali kalau kita pakai Alkitab buku, itu ada judul perikop, ya, lalu di bawahnya ada tanda kurung yang ada ayat-ayatnya. Nah, itulah paralelnya. Misalnya cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada di Yohanes 6, tapi ada juga di Injil Matius. Doa Bapa kami ada di Matius 6, ada di Lukas 11 ya, paralel. Nah, kadang-kadang paralel itu ada keterangan yang misalnya Matius catat tapi Markus tidak catat. Jadi bisa saling melengkapi begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi karena begini, satu peristiwa dilihat oleh 4 orang yang berbeda. Misalnya, katakanlah contohnya begitu ya. Misalnya kalau kita lihat nih, ada kucing ketabrak mobil. Nah, 4 orang lihat kucing ketabrak mobil, kita bisa punya cerita yang beda-beda. Tadi kucingnya lari, mobilnya udah ngerem, tapi terus kucingnya ternyata belum jalan. Jadi waktu mobilnya jalan lagi, kucingnya kelindes. Tapi orang yang kedua bisa bilang, enggak, sebenarnya kucingnya nggak lari, kucingnya biasa aja. Tiba-tiba mobilnya nyerempet. Jadi satu peristiwa, tapi dilihat dari banyak sudut. Nah, kadang catatan ini bisa saling melengkapi. Nah, ini baik untuk kita memperhatikannya.
Lalu kemudian catat data-data yang ditemukan, Bapak Ibu. Catat dan buat kesimpulan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, ya berikan tanda tanya atau catat pertanyaan. Ya, penting dan bagus kalau kita punya banyak pertanyaan waktu baca Alkitab. Jadi kalau bingung nggak apa-apa, bingung tuh bagus, berarti kita benar-benar berinteraksi. Dicatat yang kita belum mengerti. Nah, yang dicatat itu bisa dilihat tafsiran, ya. Hasil yang sudah kita catat bandingkan dengan tafsiran. Lihatnya di mana? Kalau di internet paling gampang lihat di Sabda. Ya, Sabda itu sumber-sumbernya banyak dan bagus-bagus. Tetapi kita juga bisa mendiskusikan. Nah, ini makanya keuntungan membaca bersama-sama. Saya mendorong kita membaca Alkitab bersama orang lain, bersama keluarga misalnya. Nggak harus selalu waktu membaca tuh bareng-bareng, misalnya anggota keluarga berempat baca di jam yang sama, nggak harus, bisa masing-masing bacanya, tetapi maksudnya satu keluarga itu membaca bagian yang sama, satu hari satu pasal misalnya, yuk semua baca satu pasal ya, nanti waktu kita makan malam kumpul bahas, sambil bahas, dapat apa dari yang dibaca. Kadang-kadang kita nggak perlu sampai semua harus penelitian bahasa aslinya dan sebagainya. Kadang-kadang kita cukup begini, kamu dapat apa? Saya dapat apa? Dan kita share, itu kita udah bisa dapat banyak. Kamu bingung apa? Atau saya nih punya pertanyaan, tanya. Nah, dan kita bisa mendiskusikannya, dan itu kadang-kadang bisa memberikan kita berkat tersendiri. Saya di kampus kami waktu sekarang ini saya lagi studi juga ya Bapak Ibu, kami melakukannya. Jadi sebelum mulai kuliah setengah jam pertama kita tuh baca Alkitab, hanya baca aja, jadi nggak ada tafsiran, benar-benar cuma baca satu orang 2 ayat begitu misalnya ya, satu pasal satu kali baca, nanti minggu depan lagi satu pasal lagi. Nah, setelah selesai baca, diskusi, kamu dapat apa, ayo siapa yang mau sharing, ada pertanyaan apa yang belum dipahami. Nah, dan itu kita di sana bisa saling belajar. Ada orang bilang begini, waduh, kalau gitu mah nanti semua orang dapatnya relatif dong, beda-beda. Si A dapat ya pesan ini, nanti si B dapatnya pesan ini, terus semuanya bisa ngaco-ngaco. Kalau pesannya beda-beda bagaimana? Nah, saya kok merasa ya Bapak Ibu ya, kalau baca bersama-sama, itu kemungkinan salah bersama-samanya tuh kecil gitu. Karena apa? Karena Roh Kudus menuntun kita. Itu poin yang paling penting. Tetapi juga begini, kayaknya kok nggak mungkin ya semua ngaco bersama. Ya, itu nggak mungkin. Tetapi yang lebih mungkin begini, ada satu yang ngaco, yang lain sensitif, yang lain akan lebih peka. Misalnya satu ngaco begitu, yang lain akan bilang, tunggu, tadi kamu ngomong apa? Coba diulang. Nah, yang lain bilang, iya kamu salah, saya nggak setuju sama kamu gitu. Iya kayaknya yang bener begini deh. Nah, justru kalau bersama orang lain, kita akan lebih dalam tanda kutip terjaga, dalam tanda kutip aman, dalam tanda kutip nggak sebesar itu resiko salahnya daripada kalau kita sendirian. Kalau kita sendirian, kita baca, ngerti sendiri, bingung sendiri, pendapat sendiri. Tuhan ngomong gini kan, kata siapa? Ya kata saya. Tapi kalau kita diskusi sama orang lain, nah kita kan enggak kamu salah, coba baca lagi, coba cek lagi, coba. Nah, orang lain bisa menolong, gereja bisa menolong kita nih untuk terjaga dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan ya, tips-tips praktis untuk membaca. Saat saya sudah habis, silakan kalau kita mau diskusi dan tanya jawab, silakan. Kalau ada yang mungkin saya juga terlalu cepat atau yang terlewat, yang masih belum jelas, silakan Bapak Ibu, boleh ditanyakan dan didiskusikan. Oke, terima kasih ya. Bu Kamia untuk penjelasannya. Menurut saya sih luar biasa ya. Namun mungkin dari beberapa teman-teman Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan terkait dari bahan yang saat ini mungkin, atau ada beberapa yang terkait juga dari bahan yang ke-1, ke-2, barangkali ada yang penasaran nih pengen ditanyakan. Ini ada satu dari pertanyaan, kira-kira katanya mengapa seseorang bisa salah tafsir dari apa yang dia baca?
Oke, saya menjawab dulu ya, kenapa orang bisa salah tafsir. Terima kasih, ini pertanyaan Pendeta Joni. Yang pertama, yang paling basic menurut saya adalah karena kita manusia yang terbatas. Jadi kita bisa salah mengerti firman Tuhan. Sementara firman Tuhan itu kan luar biasa sekali ya, dalam dan tidak terbatas. Karena kita orang berdosa, karena kita orang tidak sempurna. Jadi dosa itu kan punya dampak yang merusak pikiran kita juga. Nah, jadi dosa itu juga bisa membuat kita salah menafsir. Itu satu. Tetapi yang kedua juga, ya karena mungkin kita tidak belajar konteksnya itu dengan tepat. Yang seperti tadi ya, salah mencari tahu siapa yang nulis. Yang nulis Paulus, kita bilang Musa. Ya jelas salah begitu ya. Untuk siapa ditulis? Misalnya, untuk orang Yahudi. Tapi kita bilangnya untuk bukan orang Yahudi. Ya, itu kan berarti kan salah tafsir begitu ya. Salah memahami maknanya. Nah, itu bisa. Nah, kalau kesalahan tafsir yang begini kan kita bisa menolong supaya nggak salah. Ya lihat alat bantu tadi itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini Project Alkitab. Itu Pak Samuel udah share linknya, nanti kita bisa buka. Atau yang Sabda itu tadi ya. Itu kan bisa memberikan kita penjelasan yang menolong kita supaya nggak salah. Tapi juga saya mendapati kenapa orang bisa salah tafsir ya. Kadang-kadang karena dia bacanya sendirian Bapak Ibu. Jadi bingung sendiri, nggak tanya misalnya ke pendeta, nggak tanya ke orang-orang segereja, begitu ya. Jadinya menafsir tuh berdasarkan pemikiran sendiri. Nah ini yang kata surat 1 Petrus tuh. Firman Tuhan ditafsir menurut kehendak sendiri. Mungkin kita pikir bukan kehendak sendiri ya. Yaitu saya dapatnya begitu dari Tuhan. Ya itu kan saya dapatnya begitu, itu kan menurut saya. Ya kan? Saya merasa Tuhan ngomong gini. Nah, alangkah baik kalau di-sharing kan kepada orang lain, KTB, gereja. Nah, orang lain tuh bisa melihat, tunggu. Enggak deh, kayaknya ada yang keliru deh. Ya. Misalnya gini ya, ada orang bilang, "Oh, di dalam kitab Hosea itu ya, Tuhan kan menyuruh Hosea itu mengawini pelacur kan, supaya pelacur itu bertobat kan. Nah, mungkin saya tergerak nih untuk menjadi seperti Hosea. Cari perempuan yang gak bener, lalu saya injili supaya dia bertobat. Nah, kalau kita sharing itu ke gereja, nah, saya yakin orang-orang tuh akan, tunggu. Kayaknya nggak begitu deh. Nah, seringkali banyak orang yang menafsir sendirian, lalu menjadikan tafsirannya itu sebagai, dalam tanda kutip, fatwa, begitu ya. Ini saya dapat dari Tuhan, udah paling benar. Nah, ini menurut saya, ya ini yang kadang-kadang menyebabkan salah tafsir. Tapi kemudian juga begini Bapak Ibu, ada kesalahan tafsir yang dalam tanda kutip ya memang murni karena kita baru belajar. Jadi waktu itu kan kita pernah membahas bahwa perjalanan membaca Alkitab tuh kayak sebuah proses ya. Kayak misalnya kita di dalam berpasangan, di dalam rumah tangga begitu ya. Kita kalau dibilang udah kenal belum sama pasangan kita? Udah kenal belum sama, waktu mau menikah begitu ya, waktu masih pacaran mau menikah. Udah kenal belum sama pacar gitu ya, sama suami atau istri calon? Ya pasti udah kenal. Kalau nggak kenal ya nggak berani nikahin dia begitu ya. Ya udah kenal. Tapi kan begitu masuk dalam pernikahan baru merasa kayak, oh ternyata orangnya begini ya. Oh baru lebih ngerti. Oh baru lebih kenal. Nah itulah juga proses relasi kita dengan Tuhan. Nah waktu membaca Alkitab tuh kan seperti itu. Kayaknya saya udah tahu deh kira-kira Tuhan ngomongnya gini. Tapi waktu mendalami, tunggu. Oh ternyata begini. Oh, begini ternyata maksudnya. Nah, makin ngerti lagi. Terus ada kebingungan. Nah, jadi selama ini yang saya pikir salah dong. Diperbaharui. Nah, jadi pemahaman yang tadinya belum sempurna, disempurnakan. Pemahaman yang tadinya salah, dibenarkan. Semakin bertumbuh. Nah, ini kan seiring waktu. Semakin Tuhan menguduskan kita, cara pandang kita semakin berubah. Pengetahuan Alkitab semakin mendalam, hubungan dengan Tuhan semakin dekat. Nah, saya kira ini yang Paulus bilang di dalam 1 Korintus 13. Aku mengenal hanya samar-samar, tetapi terus bertumbuh mengenal. Nanti akhirnya itu mengenal dengan sempurna. Ya, waktu ketemu Tuhan muka dengan muka, itu pengenalannya sempurna. Nah, waktu ketemu Tuhan itu udah gak mungkin salah tafsir. Karena bisa tanya langsung. Selama masih di dunia, kita semua masih belajar. Jadi saya bisa nggak salah tafsir? Oh bisa, sangat bisa. Nah itu sebabnya perlu belajar terus, baca kita
Saya kan teolog, saya punya banyak akses misalnya. Apalagi kalau mau songong gitu ya, sombong gitu. Saya bisa bahasa Ibrani, Yunani. Saya udah nggak perlu. Buat apa dikasih tahu sama orang? Nah, justru itu bisa salah tafsir. Tapi kalau saya tetap tertanam di dalam gereja, saya sebagai pengkhotbah begitu ya, saya berkhotbah. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini. Nah, jemaat saya bisa jadi ada yang peka. Tunggu. Bukankah di bagian Alkitab lain Tuhan ngomongnya begini? Kayaknya kemarin kamu khotbah salah deh. Nah, di situ saya dijaga sebenarnya dari kesesatan. Nah, ini indahnya komunitas gereja. Jadi, bacalah Alkitab bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Oke, terima kasih penjelasannya luar biasa. Mudah-mudahan buat Pak Joni ya bisa puas dengan pertanyaan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Oke, Bu Karmia, ini pertanyaan konyol tapi pernah dilakukan mungkin waktu kita pertama-tama mengenal Tuhan. Kita kadang-kadang mencari kehendak Tuhan nih Bu Karmia. Terus sudah gitu berdoa, Tuhan tolong tunjukkan kehendak-Mu, lalu setelah berdoa kita buka kitab itu dan baca apa yang ada di Alkitab itu. Kira-kira gimana menurut Bu Karmia? Ya, kalau menurut saya, ya tentu saja saya mau mengajak kita kembali melihat yang konteksnya tadi itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, bentar ya, saya mau share lagi screen-nya. Nah ini ya, yang ini nih Bapak Ibu. Kalau kita baca satu ayat, lalu pergilah dia menggantung diri gitu ya. Misalnya Yudas gitu ya. Nah, tunggu dulu. Kata menggantung diri itu harus dilihat dulu. Apa hubungan dengan perikop sebelum dan sesudah? Apa hubungan dengan seluruh kitab? Apa hubungan dengan seluruh PL dan PB? Apa hubungan dengan berita keselamatan? Nah ini saya mau sharing ini pengalaman lucu juga nih. Jadi belum lama ini saya ulang tahun ya Bapak Ibu ya. Lalu sama ibu pendeta yang kami di gereja, pendeta senior, tapi ya dia menganggap saya anaknya gitu ya, saya menganggap dia mami saya panggilnya mami. Dia kasih ayat firman Tuhan ya, kan ucapan selamat ulang tahun begitu ya, lalu dia kasih ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhannya Pengkhotbah 12 ayat 12. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu boleh mencoba baca juga ya, Pengkhotbah 12 ayat 12. Itu ayat yang menarik itu ya. Saya juga buka ya. Pengkhotbah 12 ayat 12 itu ya. Lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi ayatnya itu gitu, ayat firman Tuhan ya. Itu sebenarnya adalah kalau saya cuma ambil itu doang, itu kan berarti kayak apa maksudnya ini? Saya nggak boleh belajar maksudnya, nggak usah sekolah lagi gitu maksudnya. Tapi enggak, ya ini kan sebenarnya kan ya mungkin di satu sisi guyon gitu ya. Jangan kebanyakan belajar gitu misalnya ya, harus ya dia lagi dorong saya cari jodoh juga sebenarnya itu ya mungkin ya. Tetapi juga kan kalau misalnya dilihat dari seluruh konteksnya, itu maksudnya apa? Banyak belajar, baca buku, banyak pengetahuan. Kita pengkhotbah lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Ya. Nah, kalau baca ayat 13, itu bagus. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi maksudnya apa? Belajar teologi, belajar Alkitab, baca macam-macam. Kalau tidak takut akan Allah, ya sia-sia. Nah itu kan berarti kan beda sekali ya tafsirannya ya dengan nggak usah belajar gitu, nggak usah sekolah gitu. Itu kan hal yang berbeda. Nah, tetapi memang betul kalau seburuk-buruknya dampaknya apa sih? Misalnya saya main comot begitu ya, saya nggak sekolah gitu ya. Nah, kira-kira dampak paling buruknya apa Bapak Ibu? Ya ini saya rada bercanda juga ya. Dampak paling buruknya adalah ya kalau baca teks Yudas itu tadi mati gantung diri. Itu dampak paling buruknya ya. Nah, tetapi tentu saja saya percaya, nah ini kalau baca bersama dengan orang lain dan seiring dengan pemahaman kita bertumbuh, ya kita pasti tidak akan terjatuh ke dalam kesalahan konyol seperti itu. Ya mungkin itu kali yang bisa saya sharingkan. Ya, saya tetap lebih mendorong kita baca. Kalau buat saya Bapak Ibu, mendingan salah membaca daripada tidak membaca.
Kalau salah membaca seiring waktu, Tuhan bisa menolong kita jadi benar. Kalau nggak baca, ya udah susah, udah nggak tahu sama sekali gitu. Mungkin itu Pak Saul. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saya lihat juga tadi dari penjelasan, sebenarnya kita ini nggak usah malu kalau satu saat baca masih salah menafsirkan ya. Di mana kita punya komunitas untuk bisa saling berbagi sehingga yang salah itu bisa jadi benar ya nantinya ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada, mungkin coba saya kalau malu-malu saya tunjuk aja ya. Pak Mulyana mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Mulyana? Belum. Oh belum. Tuh Wawan tuh nanya tuh. Oh Wawan, mana Wawan? Oh ini ya saya bacakan ya dari Pak Wawan nih. Bagaimana cara kita mengetahui arti lambang-lambang di Alkitab seperti pohon zaitun, itu Israel, angka 7 artinya sempurna. Ya, nah ini banyak ditemukan di dalam tafsiran ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengakses misalnya Sabda, itu kita bisa menemukannya. Dan kalau lambang-lambang seperti ini, sebenarnya yang lebih banyak melakukan penafsiran seperti itu sebenarnya bapak-bapak gereja ya. Nah, memang kita susah mendapatkan teks asli bapak-bapak gereja begitu ya. Tetapi secara intuitif ya, sebenarnya Roh Kudus juga memberikan kayak semacam arahan kepada kita ya. Dan kita bisa mengerti lambang-lambang ini kadang-kadang dari bagian Alkitab yang lain. Jadi misalnya di dalam teks itu nggak dijelasin, tapi di dalam teks yang lain dijelasin. Ini prinsip hermeneutika ya, Alkitab menafsirkan Alkitab. Contohnya di PL ya, kalau di PL itu nggak dijelaskan misalnya tentang roti ya, mana ya, nggak dijelaskan. Tetapi Yesus di PB itu ngomong, akulah roti hidup. Nah, di situ kita bisa dapat kaitan. Oh, waktu ngomong roti itu ada kaitannya dengan Yesus. Ya, jadi kadang-kadang bagian Alkitab yang lain yang menjelaskan. Misalnya kalau kita baca di dalam Alkitab misalnya mempelai begitu ya, kata pengantin, mempelai. Di PL mungkin itu identik dengan bangsa Israel. Ya misal di Yesaya ya, mereka menyembah Allah lain. Tapi di PB kita bisa tahu mempelai itu apa? Gereja. Ya, karena Paulus tuh banyak ngomong. Ya, misalnya ya Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja itu pengantin Kristus, misalnya gereja itu mempelai Kristus seperti itu ya. Jadi bagian Alkitab saling menjelaskan. Nah, ini bisa menolong kita untuk mengertinya. Kalau ada lambang yang kita nggak tahu maksudnya gimana, ya nggak apa-apa juga Bapak catatkannya kepada kita. Ya, saya belajar misalnya contoh ya, di dalam waktu cerita Musa membangun kemah itu ya, ada dibilang suruh ada kandil itu ya. Kandil itu apa sih? Kandil itu kan kayak lampu begitu ya. Nah, tetapi terus kemudian saya mengerti, oh waktu di dalam Injil Yohanes, Yesus bilang, akulah terang dunia. Tapi di kitab Wahyu misalnya, itu dibilang di Wahyu 21 begitu ya, gak perlu lampu lagi. Karena apa? Karena semua orang itu adalah terang gitu. Nah, kita kan orang Kristen dipanggil menjadi terang begitu ya. Nah, jadi gambaran terang itu selalu ada di dalam Alkitab, tapi maknanya makin apa ya? Makin progresif, makin meningkat. Ya, dari benda itu mengingatkan, oh saya harus jadi terang gitu ya. Sampai akhirnya Yesus sendiri terang. Sampai akhirnya oke, nanti kalau kita udah bertemu dengan Tuhan, ya kita semua udah benar-benar memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Nah, jadi melengkapi dengan bagian Alkitab yang lain. Ini pentingnya. Kenapa harus baca Alkitab keseluruhan? Karena bagian yang satu memberikan penjelasan kepada bagian yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Karnia, mungkin boleh bantu jelasin tentang untuk ketika kita baca Alkitab nih ada pernah kita juga dengar tentang eksegese sama esegese ya? Ya. Oke. Boleh bantu jelasin supaya kita bisa paham ketika menafsirkan itu
kita berada di eksegese atau di eisegese? Ya, oke, baik. Ya. Jadi dari secara pengertian dulu ya Bapak Ibu ya. Eksegese itu dari kata menarik keluar ya. Exeget itu ya. Ex itu kan keluar dan ditarik keluar. Jadi kita menarik makna dari Alkitab itu, kita mau lihat keluar gitu. Jadi kita baca yang dari dalam Alkitab. Nah, tapi kalau eisegese itu dari luar dibawa masuk ke dalam. Jadi dari luar Alkitab, misalnya pemikiran kita atau dari berita yang kita dengar, dimasukin ke Alkitab, dicocok-cocokin. Nah, ini jadi bedanya begitu ya. Kalau eksegesis tuh, eksegesis baca Alkitab dan membiarkan Alkitab bicara. Kalau eisegesis, kita udah punya dulu pandangan, kita udah punya dulu anggapan, lalu kita masukin. Nah, bagaimana tahu saya ini eksegesis atau eisegesis? Nah, saya kira akan sulit kalau kita menebak-nebak gitu ya, atau kayak mencari tahu, memisahkannya. Ini saya lagi eksegesis atau eisegesis. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa tahu dengan pasti juga. Tetapi yang cara terbaik yang bisa dilakukan adalah justru dengan baca teksnya langsung dan benar-benar membiarkan dia bicara. Secara apa adanya aja. Jadi saya juga belajar Bapak Ibu misalnya yaitu baca teks langsung aja lihat. Oh, kira-kira ada janji Tuhan apa ya? Kira-kira ada perintah apa ya? Kira-kira ada teguran apa? Jadi dari teks itu, teks ngomong apa ke saya? Bukannya dari pandangan saya lalu saya cari. Nah, maka ini juga salah satu caranya untuk menjaga kita dari kesesatan eisegesis itu, baca berurutan. Baca berurutan itu akan sangat menolong. Karena kita udah nggak punya tema. Jadi nggak punya tema. Misalnya kalau kita tidak mau baca berurutan ya, tapi kita kayak coba-coba aja gitu. Saya sekarang lagi merasa khawatir. Ya sekarang saya cari teks yang tentang khawatir. Menyesuaikan sama kondisi saya gitu ya. Besok saya lagi rasa happy. Cari teks yang tentang happy. Nah, itu kan sangat diatur oleh saya gitu. Dari luar Alkitab. Tetapi kalau baca berurutan, akan lebih terjaga. Misalnya, kita sepakat aja misalnya dalam 1 bulan ini baca kitab Yosua 3. Apa yang kita omongin? Ya yang Yosua omongin. Yosua ngomong apa? Jadi nggak ngomongin saya lagi gimana, saya lagi apa. Tapi benar-benar teks ngomong apa. Nah itu menghindari dari eisegesis. Menurut saya itu sih bisa kita lakukan. Oke, thank you. Nah, tadi bicara tentang baca Alkitab yang berurutan. Saya pernah melakukan gini. Ketika baca Alkitab berurutan tuh ada beberapa yang kalau sudah misalnya contoh di Perjanjian Lama ada cerita di raja-raja, terus nanti 1 raja, 2 raja-raja, terus juga Tawarik. Terus nanti baca ke Mazmur. Itu ada tentang gimana pergumulan Daud. Saya sempat cuma memang belum bisa membuat sistematis. Jadi kalau misalnya Daud lagi dikejar-kejar sama Saul nih, lagi menderita, saya mau cari Mazmurnya Daud tuh lagi gimana gitu kan, ada di Mazmur. Nah, ketika baca itu justru kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan waktu Daud bermazmur tentang peristiwa itu. Nah, bukannya ada nggak kira-kira sistematik seperti itu? Jadi contoh di zaman pembuangan nih, baca di zaman pembuangan, ada nabi ini bicara, Nabi Hagai, terus ada Nehemia, terus ada Zefanya, ya seperti itu. Sehingga ketika, ini situasinya lagi di zaman pembuangan dan nabi-nabi itu misalnya bicara tentang peristiwa-peristiwa itu sehingga mudah nyambunginya, Bu Karnia. Oke, ya makasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, ada yang nyambung begitu, ada yang enggak juga. Jadi bukan ada yang enggak, tapi maksudnya begini, tidak semua bisa ada sambungannya. Jadi misalnya tidak semua peristiwa dalam kehidupan Daud ada mazmurnya. Tapi banyak yang ada, misalnya ya Mazmur 51 kita tahu ya, itu waktu dia habis ditegur Nathan, dia merasa berdosa lalu dia bertobat, dia nangis sama Tuhan tuh, dia bertobat, Tuhan ampuni aku, kepada Engkau aku berdosa dan sebagainya. Nah itu ada gitu ya. Jadi setelah ada satu peristiwa, lalu dia buat doa atau dia buat lagu, dan itu dicatat di dalam Mazmur. Tapi nggak semua ada, kadang-kadang ya ada yang nggak ada gitu. Di dalam Mazmur juga ada nyanyian-nyanyian komunal ya, misalnya nyanyian jemaat waktu
upacara peresmian bait Allah. Itu ada begitu ya. Nah, tetapi ada juga yang peristiwa-peristiwa komunal nggak ada nyanyiannya. Ya nggak apa juga. Nah, bagaimana kita taunya sistematisnya? Nah, ini pertanyaan bagus sekali Pak Samuel. Jadi ada namanya Bible Reading Plan. Ya, Bible Reading Plan itu adalah jadwal pembacaan Alkitab. Nah, di dunia ini Bapak Ibu banyak sekali jadwal pembacaan Alkitab. Ya, ada jadwal pembacaan Alkitab yang 5 pasal sehari. Ada jadwal pembacaan Alkitab yang 3 pasal sehari. Ada yang leksionari. Ada yang berdasarkan penulis. Nah, kalau yang tadi Pak Samuel itu sampaikan adalah bacaan Alkitab berdasarkan kronologi peristiwa. Itu ada. Jadi, seperti itu nabi ini. Sebenarnya kalau nabi-nabi itu kan lebih banyak kayak khotbah ya. Misalnya ya kumpulan khotbah mereka yang kemudian dicatat begitu ya. Kumpulan khotbah Yeremia, kumpulan khotbah Obadja. Nah, jadi kita bisa lihat, oh waktu raja ini memerintah, nabinya ini. Nah, itu adalah rencana baca Alkitab atau Bible Reading Plan yang kronologis berdasarkan urutan peristiwa. Nah, kalau Alkitab kita itu yang susunan Kejadian, Keluaran, itu tidak kronologis urutannya begitu. Jadi nggak pasti dari 1, kedua, ketiga, itu berurutan, enggak. Mereka disusun seperti itu berdasarkan jenis tulisan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu undang-undang. Sisanya habis undang-undang sejarah. Habis itu puisi. Jadi berdasarkan kelompok buku apa. Jadi kita bayangkan ya kalau di dalam satu perpustakaan itu dikelompokkan berdasarkan jenis bukunya. Kamus di sini, ensiklopedi di sini. Tapi tahun terbitnya itu nggak berurutan. Nah, ada Bible Reading Plan yang berurutan. Nah, itu saya lagi pakai nih dalam tahun ini. Jadi saya lagi coba baca pakai cara itu. Sekarang sih baru di kitab ulangan, masih awal-awal tahun ya. Nanti saya bisa share beberapa contoh Bible Reading Plan ke Pak Joni juga untuk diteruskan ke jemaat. Tapi kebanyakan pakai bahasa Inggris, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti lihat aja di internet misalnya, ini artinya kitab apa begitu ya. Nah, itu nanti saya bisa share. Oke, terima kasih nih. Soalnya ini sangat menarik sih ketika kita baca Alkitab, kita pernah mungkin baca Alkitab secara ya tadi ya dikelompokkan menurut puisi, ini sejarah seperti itu. Pernah saya berpikir, aduh ini rasanya sambungnya gimana gitu. Ketika lihat kronologis rasanya bisa lebih menjiwai gitu. Nah, berharap Karnia ada, boleh di-share. Sangat ada, terima nanti saya share. Tapi mungkin catatan yang juga perlu saya berikan adalah ini juga tafsiran orang ya Bapak Ibu ya. Maksudnya penanggalan itu kan tafsiran orang. Nggak ada yang benar-benar bisa tahu persis. Orang sekarang itu nggak ada yang bisa tahu persis itu tahun berapa benar-benar terjadinya begitu ya. Tapi semua ditafsirkan berdasarkan studi ya. Ya misalnya kalau pemerintahan raja-raja kadang ada tahun apa, pemerintahan raja siapa, bulan apa. Nah, itu dicoba susun. Nah, jadi kalau dibilang apakah ini 100% akurat? Ya, belum tentu juga secara historical ya, tetapi ini ya kita bisa percaya berdasarkan tafsiran para ahli. Oke, halo. Ya, ini saya nggak tahu nih, internet saya nge-lag atau yang Ibu Karmia. Oh, oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Joni. Saya bacakan ya, Pak ya. Kadang kita menemukan berbagai macam pandangan doktrin tentang Tritunggal, kedatangan Kristus kedua kali, bahasa roh, baptisan Roh Kudus, baptisan air, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kita sebagai jemaat bersikap? Nah, tentu saja ini tidak terhindarkan ya. Kenapa bisa banyak sekali pandangan-pandangan? Karena yang orang dapat beda-beda ya Bapak Ibu. Dalam membaca Alkitab. Semuanya baca Alkitab tapi tafsirannya lain-lain. Saya baca saya dapat A, lalu Pak Joni baca dapat B, lalu Pak Samuel baca dapat C. Jadi semuanya berbeda begitu ya. Nah, ini penting kita bisa mengenali sebenarnya juga posisi atau pandangan teologi dari gereja kita. Nah, kadang-kadang jadi di dalam bergereja eklesiologi itu dalam bergereja ada yang namanya aliran ya atau
denominasi ya Bapak Ibu ya. Misalnya Reform, Pentakosta, ya, Karismatik, Metodis. Nah, sedikit banyak itu ada perbedaan pandangan. Ya. Tetapi pada umumnya perbedaan pandangan itu bukan pada hal-hal yang sangat esensial atau sangat mendasar. Ya, apa yang sangat mendasar? Alkitab itu firman Allah. Kristus itu anak Allah, atau Kristus itu adalah Allah sendiri. Kristus itu mati untuk menebus umat manusia. Kristus dibangkitkan kembali. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu yang esensial ya. Kalau gak percaya ini, yang esensial ini semua berdasarkan pengakuan iman. Ya, katakanlah pengakuan iman rasuli begitu ya. Kalau nggak percaya pengakuan iman atau tidak percaya hal-hal yang esensial, ya itu berarti sesat, itu berarti bidat. Ya, contohnya, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu cuman ciptaan yang super, misalnya. Ciptaan Allah yang diberi status tinggi. Oh, itu kan salah ya. Nah, itu kan berarti kalau tidak menerima hal-hal yang esensial, yang fondasional, itu berarti bidat. Nah, tetapi kalau itu udah diterima semua, Alkitab firman Allah, Kristus itu Allah sendiri, keselamatan hanya ada di dalam Yesus, Yesus mati dan dibangkitkan, Allah itu Tritunggal misalnya. Nah, kalau ini semua udah dipercaya, nah sisa-sisanya itu dalam arti ajaran-ajaran yang ya kayak baptisan itu ya, percik atau selam, nah, itu kan ada perbedaan-perbedaan begitu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak dicatat di dalam pengakuan iman. Nah, ini biasanya dikembangkan di dalam ajaran teologia aliran masing-masing. Ya, jadi semua itu punya yang namanya katakanlah biasanya buku katekisasi misalnya, ya, katekisasi gereja Reform, katekisasi gereja Metodis, katekisasi gereja Pentakosta, dan ada perbedaan-perbedaan begitu. Dan menurut saya oke untuk berbeda pandangan seperti itu. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau itu bukan hal-hal yang sangat mendasar. Kita bisa memandangnya begini. Katakanlah Allah itu Bapa kita yang punya 5 anak. Ya. Lalu 5 anak itu mau belikan baju untuk Bapak. Begitu ya. Lalu satu bilang ini, saya mau beliin Papa baju biru. Karena Papa itu lebih suka baju biru. Nah, lalu anak yang kedua bilang, saya mau kasih Papa baju merah. Karena Papa itu punya baju merah 3. Pasti Papa lebih suka merah. Tapi terus anak yang ketiga bilang, enggak, Papa itu kalau coba lihat muknya tuh warna hitam selalu, berarti Papa suka warna hitam. Nah, semua lagi memperdebatkan papanya suka warna apa. Nah, kalau menurut saya, yang bisa dilakukan terbaik apa? Ya semua beliin aja. Yang mau beliin biru ya beliin biru, yang mau beliin merah, yang mau beliin hitam, beliin hitam. Yang penting semua sayang Papa. Dan yang penting mengakui sama-sama, ini Papa saya. Nah, ini kan sebuah perjalanan untuk kita mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau variasi aliran-aliran, ya saya kira itu sesuatu yang bisa diterima dan nggak apa-apa. Ya, selama kita masih belajar mengenal Tuhan, malah ini sesuatu yang indah. Nah, tapi terus pertanyaan begini, ya tapi kalau begitu banyak kan saya bingung. Nah, ini saya mengencourage Bapak Ibu, makanya jangan pindah-pindah gereja. Kalau pindah-pindah tuh bingung gitu. Karena nanti dapat dari sini apa. Nah, alangkah baik kita tertanam, berakar di gereja kita. Ya, karena semua pemikiran itu pasti punya asal-usulnya. Pasti punya sejarahnya. Dan yang itu yang kita harus pelajari. Kenapa kok orang Reform, misalnya aliran Reform tuh berpikirnya begini? Kenapa kok aliran Pentakosta berpikirnya begini? Nah, pasti ada alasannya dan penting untuk kita mempelajarinya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa mikir gini. Tapi kita langsung bilang, wah itu lebih menarik, saya mau pindah. Nah, ya salah. Berarti itu kita nggak tahu identitas diri kita. Nah, kalau campur-campur begini memang jadi bingung. Makanya saya mendorong kita tetap tertanam di satu gereja. Jadi dari pengakuan iman rasuli kita udah sama, dan katekisasi gereja itu mengarahkan ya kita di dalam corak pemikiran tertentu. Oke, luar biasa nih penjelasannya. Jadi sebenarnya kita sebagai tubuh Kristus tidak terlalu mempermasalahkan yang tambahan-tambahan ya. Yang penting kita
punya satu hakikat yang sama sehingga kita boleh tetap saling mengasihi, bahkan kalau ada perbedaan menjadi sebuah kekayaan ya bagi kekristenan kita ya, seperti itu ya. Terima kasih nih, luar biasa inspirasinya nih. Saya banyak belajar di Perkantas ya Pak Samuel dan Bapak Ibu semua. Saya dulu dibesarkan waktu SMA itu ikut pelayanan siswa, waktu sekolah di Malang saya ikut pelayanan Perkantas mahasiswa. Kita tuh punya slogan begini dan ini sangat bagus sih. Dalam bahasa Inggris tuh begini ya. In essential things, unity. Ya, dalam hal-hal yang esensial harus satu suara. Ya kayak tadi, hal-hal yang esensial apa? Yesus anak Allah atau bukan? Itu harus satu suara tuh. Alkitab firman Allah atau bukan? Itu harus satu suara. Kalau udah beda, berarti udah bidat itu. Nah, hal-hal yang esensial. Taunya dari mana esensial? Pengakuan iman rasuli. Itu menurut saya sih cukup untuk menjadi standar. Nah, in non-essential things, liberty. Untuk hal-hal yang tidak esensial, kasih kebebasan. Kita di Perkantas itu kan gereja campur-campur. Ada GPDI, ada GRII, ada GKI, ada Gereja Kristen Jawa, ada Gereja Kristen Pasundan, ada Katolik gitu ya. Bagaimana? Pokoknya untuk hal-hal yang tidak diatur di dalam pengakuan iman, ya liberty. Misalnya gini, nyanyi pakai band atau gitar doang. Nyanyi pakai kidung jemaat atau boleh bebas. Ya, di dalam ibadah boleh tamborin atau enggak misalnya. Termasuk misalnya baptis harus selam atau percik gitu ya. Nah, itu tidak diatur di dalam pengakuan iman kan. Ya liberty, nggak usah dipermasalahkan. Tetapi ada lagi, in all things, charity. Di dalam segala hal, kita mengasihi. Amin. Nah, Bapak Gereja Agustinus bilang, orang itu tafsir Alkitab harus lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita tafsir Alkitab tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama, itu berarti nafsirnya salah. Sebagus apapun itu tafsiran yang salah. Nah, saya banyak belajar tentang itu juga. Ya, mudah-mudahan quote yang tadi itu bisa jadi pegangan kita nih, luar biasa. Perwakilan mungkin dari perwakilan umur yang paling muda, barangkali Yoel, ada yang mau ditanyakan Yoel? Mana Yoel? Masih adakah Yoel? Masih ada. Barangkali Yoel ada yang mau ditanyakan Yoel, perwakilan dari anak muda nih, yang umurnya paling muda nih. Silahkan Yoel, kalau ada di unmute dulu. Oh, barangkali lagi di jalan mungkin ya. Jadi ini. Atau dari yang lain mungkin Ida mau, barangkali ada yang mau ditanyakan Ida, silahkan. Ini kita. Belum Pak Samuel. Oh belum. Oke. Atau dari yang ada yang lain nggak? Ini waktunya memang sih sebenarnya dibatasi sampai 20-30. Saya kasih waktu 5 menit nih bonus. Barangkali ada yang mau bertanya lebih lanjut. Ini cukup menarik sebenarnya kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diungkapkan ya. Nanya deh, nanya. Iya, silahkan. Silahkan, langsung. Malam Bu Kamia. Ini kurang keras Pak Mul. sedikit. Selamat malam Pak. Ya, ini aku mau nanya. Kalau aku lihat ya yang terutama yang cukup menarik itu dari kitab Ayub. Itu gambaran terakhir itu kan gambaran tentang kuda Nil sama buaya gitu. Kenapa itu LAI menerjemahkannya menjadi kuda Nil dan buaya yang membuat orang bingung gitu. Terutama saya yang dulu sangat bingung waktu saya zaman SMP, SMA, waktu saya baca itu tuh bingung banget gitu lihatnya. Kok kuda Nil kayak gini, kok buaya kayak gini gitu. Pada waktu saya lihat teks aslinya itu dia bicaranya bukan kuda Nil tapi behemoth. Dan buaya itu leviatan. Kalau terjemahin ke sekarang itu lebih cenderung ke naga ya kalau leviatan tuh. Kalau behemoth ya mungkin ke arah dinosaurus ya. Gitu. Tapi kalau di teks Alkitabnya LAI-nya ditulisnya kuda Nil dan buaya gitu. Boleh minta penjelasannya? Ya, nah ini saya nggak bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan tentang ini karena saya tuh kurang
menguasai bahasa asli gitu ya. Nah, tetapi mungkin dugaan saya kenapa hal-hal seperti ini terjadi, karena mungkin di dalam penerjemahan itu pasti ada yang namanya distorsi bahasa. Maksudnya begini, dari satu kata di dalam bahasa tertentu, belum tentu ada padanan yang cocok di bahasa lain. Yaitu salah satu contoh tadi Behemoth dan Leviathan. Tapi juga misalnya secara sederhana saja di dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya Passion itu ya. Passion of Christ itu film ya. Kalau mau diterjemahkan ke Indonesia itu passion itu apa ya? Rada susah ya. Dibilang ya hasrat ya bisa, tapi kalau di Indonesia hasrat itu kesannya lebih negatif, nafsu begitu ya. Gairah juga bisa. Tapi kalau Passion of Christ itu kan lebih kepada sesuatu yang menggairahkan Yesus bahkan sampai dia menderita. Nah, yang saya duga mungkin Behemoth dan Leviathan juga tidak bisa presisi diterjemahkan ya antara kuda nil dan buaya atau naga dan dinosaurus, mungkin nggak bisa presisi juga, tetapi itu hanya ya terkaan yang kayaknya ini lebih mirip, tapi juga ada orang bilang enggak, kayaknya ini lebih mirip begitu ya. Tapi yang presisinya itu ya mungkin bukan ada bahasa yang padanan yang tepat di dalam bahasa tujuan bahasa Indonesia atau bahasa lain begitu. Nah, kalau kayak begitu, bagaimana kita memahaminya? Ya memang kalau mau mendalami ya lebih baik kalau bisa bahasa asli. Nah, ini juga kesalahan saya Bapak Ibu ya, waktu studi di STT tidak belajar baik-baik bahasa, karena wah anak STT itu paling males belajar bahasa Bapak Ibu, karena hafalan terus rumus-rumusnya banyak, jadi kita kayak udahlah yang penting bisa ujian, tapi itu sudah gitu udah lupa semua, dikembalikan ke guru gitu ya. Kalau bisa bahasa akan sangat menolong, ya itu pertama, jadi sangat baik kalau bisa belajar bahasa. Tetapi juga yang kedua, kalau kita belum bisa memahami dengan presisi, dengan akurat, jangan terjebak di dalam detail-detail yang seperti itu kalau menurut saya. Tetapi kita bisa beranjak kira-kira dari satu perikop ini dia mau ngomongin apa. Jadi tidak perlu kita terjebak memperdebatkan itu apa, misalnya naga atau buaya, dinosaurus atau kuda nil misalnya, tetapi kita bisa lebih melihatnya begini, oke, berarti itu adalah gambaran tentang binatang buas. Nah, apa yang mau dikatakan di situ? Misalnya, kalau di dalam teks Ayub itu ya, misalnya Tuhan bisa membungkam binatang buas misalnya, atau binatang buas pun menyembah Tuhan. Nah, sebenarnya message yang mau disampaikan itu adalah betapa besarnya kuasa Tuhan, dan dia tidak akan buat yang salah dalam hidup kita manusia. Nah, itu yang perlu dicari kalau di dalam detail-detail yang kita nggak bisa pecahkan. Ya sebetulnya kebetulan kalau sekarang kan eranya udah era digital Bu. Ya. Kan saya juga bisa dapatnya itu dari Sabda. Betul. Ya itu dari Sabda itu udah ada tuh langsung teksnya. Jadi kalau saya klik itu teksnya buaya itu kalau di bawahnya itu ada Leviathan. Gitu, udah jelas The Sea Monster, Dragon gitu, dan itu tuh ada di Kitab Wahyu juga. Waktu kalau Kitab Wahyu kan bahasa Yunani, tapi di dalam teks Ibraninya itu Leviathan dipakainya, kata naga itu. Ya. Makanya ada pembanding di situ. Cuman yang saya nggak ngerti kenapa LAI mengambil kata buaya ya, maksudnya agak jauh banget gitu dari kata itu. Kenapa di satu sisi dia menerjemahkan Leviathan ini kayak seperti di Kitab Wahyu itu dengan naga, tapi di Kitab Ayub diterjemahkan menjadi buaya gitu. Ya, makasih Pak. Ini contoh yang sangat baik Bapak Ibu. Jadi ya memang teks kayak aplikasi Sabda itu akan sangat menolong kita untuk belajar banyak hal begitu ya. Jadi saya mendorong kita, kalau kita bisa mengakses, mari kita belajar, mari kita manfaatkan. Nah, kenapa LAI menerjemahkannya dengan berbeda? Nah, ini saya juga nggak tahu ya. Tapi saya duga karena penerjemahnya banyak gitu ya. Tapi memang di LAI banyak tuh kasus-kasus seperti itu yang tidak konsisten. Nah, dulu waktu saya studi di STT juga ada satu dosen kami perjanjian lama, dia bisa baca bahasa Ibrani. Wah, jadi itu kayak kalau menurut kita mahasiswa dia orang sakti gitu ya, karena dia bisa baca kitab langsung bahasa Ibrani gitu. Nah, dia tuh sering sekali gitu ya,
Di dalam satu kelas tuh dia bisa 2-3 kali dia bilang, "Nih kalau saya boleh usul kepada LAI, ini lebih cocok diterjemahkan ini lebih cocok diterjemahkan ini." Dan ternyata dia pernah begitu ya, Bapak Ibu, membuat kayak semacam usulan dari dia gitu. Dia email kepada LAI, "Ini saya usul, ini diterjemahkan ini gini-gini." Nah, ya tapi kita nggak tahu alasannya kenapa LAI memutuskan itu gitu. Nah, cuman saya sih bisa menerima teks LAI tetap karena apa? Jadi saya tidak menganggap oh ini terjemahannya lebih banyak salahnya gitu. Enggak. Karena apa? Karena yang menerjemahkan banyak orang dan memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, justru ini menarik. Kenapa? Karena verifikasinya kan banyak. Verifikasinya banyak dan akhirnya ketika mereka bisa mengesahkan itu ya saya pikir udah pasti udah memenuhi satu kriteria standar tertentu. Atau mungkin kita bisa juga menggunakan pembanding dari teks terjemahan yang versi lain. Misalnya selain kalau kita di Alkitab itu lihat terjemahan TB, itu kan terjemahan baru. Ada juga versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, atau BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Nah, mungkin tuh terjemahannya bisa beda-beda. Saya juga nggak tahu ya, belum ngecek juga. Tetapi kadang-kadang ada yang, oh kalau lihat dari yang versi lain bisa lebih jelas. Nah, kenapa bisa versinya berbeda-beda? Ya itu saya juga nggak paham juga. Ya memang mungkin karena mereka punya kepentingan yang berbeda juga ya. Bahasa Indonesia sehari-hari agak kurang, justru makin mengaburkan kalau kata saya sih. Oh gitu ya, makin mengaburkan ya Pak ya. Penambahannya. Oke, terima kasih Pak Mul nih pertanyaan yang Terima kasih. memang ini tokoh kita ini kalau tanya rumit memang. Saya aja kalau dia nanya susah jawab. Ya pemikir. Oke, ini waktunya sudah 20.40. Mungkin Bu Karnia boleh kasih closing statement nih untuk memotivasi kita dari pelajaran 1, 2, dan 3 nih. Supaya kita semangat dan saya berharap dengan kita belajar 3 sesi lah. Ada satu implementasi yang kita bisa terapkan secara bersama minimal. Contohnya adalah yuk kita baca sama-sama mungkin satu pasal lalu jemaat berbagi di kelompok gitu. Jadi apapun yang boleh katakan apapun yang dapat kita bisa berbagi dan ini sebenarnya melatih kita untuk kita lebih belajar berpikir, belajar menelaah seperti itu. Tapi ini nanti intern kita. Saya memohon untuk Bu Karnia nih terima kasih banyak. Sebenarnya kita banyak sekali dibantu untuk lebih dalam lagi. Mungkin ada closing statement Bu Karnia? Ya, mungkin kalau terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Saya juga senang bisa berbagi dan belajar ya bersama dengan Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau closing statement yang bisa saya berikan ini ya banyak orang bertanya bagaimana cara membaca Alkitab. Ya jawabannya sederhana ya, baca saja. Kadang terlalu banyak kita mendiskusikan itu ya, caranya, tekniknya, metodenya, tapi nggak nyemplung-nyemplung begitu. Nah itu nggak akan bisa. Sama seperti belajar mengemudi juga ya, belajar nyetir ya, tekniknya lu nanti harus begini, ya tapi ketika nggak pernah nyetir nggak bisa. Nah jadi saya mendorong kita, mari kita membaca Alkitab. Ya, ini mungkin kata-kata yang dulu didengar oleh Bapak Gereja Agustinus ya dan membuat dia bertobat ya waktu itu dia mendengar satu perkataan ambillah dan bacalah. Jadi ambillah Alkitab dan bacalah. Saya juga belajar dan berharap melalui pembacaan kita diubahkan menjadi pembaca yang lebih baik dan kalau karakter kita jadi lebih baik, rohani kita jadi lebih baik, saya yakin kita bacanya juga pasti lebih benar. Jadi ya mari kita bersama-sama belajar membaca Alkitab. Oke, terima kasih untuk sesi yang terakhir ini untuk selama 3 minggu nih 3 kali pertemuannya kita dibimbing. Saya sebagai host pada saat ini terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang cukup setia 3 minggunya hadir ya. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Joni. Silakan Pak Joni untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih sebelumnya.
kepada Ibu Evangelis Karmia Margaret yang sudah menyediakan waktu ya. Terima kasih untuk dedikasi dan juga pelayanan Ibu yang sudah 3 sesi berturut-turut memberikan kami pelajaran yang sangat berharga buat kita. Dan ini merupakan diharapkan sebagai trigger ya, sebagai satu rangsangan buat kita untuk kita sama-sama semakin rindu, semakin haus, semakin lapar ya, untuk belajar lebih dalam akan firman Allah. Gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita sudah banyak baca ya, sampai habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi apa yang sudah disampaikan bahwa Alkitab adalah satu hal yang sangat kaya, yang sangat berharga, yang memiliki makna yang luar biasa, selalu baru, pengertian yang kita dapatkan. Gitu. Nah, sekali lagi ya, buat Ibu, kami sangat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu selama ini, dan minta maaf kalau selama selama penyelenggaraan kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari Departemen Pengajaran ada hal yang mau disampaikan? Bapak Hendra Suryawan, ada hal yang mau disampaikan? Sebelum kita tutup dalam doa. Nanti kita akan melanjutkan lagi dengan topik-topik yang lain ya, dengan topik-topik yang akan kita sampaikan kepada saudara. Jadi saya berharap Ibu Bapak Saudara sekalian untuk tetap mengikuti ibadah ke dalam Alkitab ya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ya udah, makasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya minta kepada Ibu Eli untuk boleh menutup dalam doa. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar begitu banyak, begitu luar biasa dengan pengajaran yang mungkin sebelumnya kami sangat tidak tahu, tetapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan penerangan lewat Ibu Karmia. Kami sangat berterima kasih untuk Tuhan sendiri yang memberkati dia menjadi alat di dalam tangan-Mu, dipakai untuk banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Ibu Karmia. Terima kasih untuk malam hari ini untuk semua yang hadir dan kami boleh belajar dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat yang ada yang ikut malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.